Ya, halo sobat, salam sehat dan tetap semangat buat kita semuanya dimanapun berada ya. Pastikan pada saat ini di dalam menjalankan aktivitas kita tetap semangat dan prima dan bergairah tentunya. Mantap. Ya oke, pada kesempatan kali ini Master Ju akan memberikan tutorial kepada kita semua bagaimana kita membuat animasi menggunakan keyframe manual secara sederhana. Tentunya ini mudah banget ya sobat ya. Jadi sobat nanti harus mencobanya seperti itu untuk menambah perbendaharaan di dalam desain 3D modeling ya. Dalam hal ini menggunakan aplikasi 3D Mesh. Nah, untuk mendapatkan manfaat dan wawasan secara sempurna, rekan-rekan, sobat, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mantap jiwa. Oke, jadi kita langsung aja ya sobat ya. Jadi di sini saya sudah prepare, sudah standby ya, ada sebuah project perumahan ya. Mungkin ada bertanya, ini kok sama semua perumahannya ini Master Jo? Iya, sengaja ya. Sama seperti itu. Baik mobilnya juga sama itu ya. Nah, ini untuk sebagai sampel aja. Jadi teman-teman di sini mungkin bertanya gini ya, mungkin kalau untuk membuat perumahannya ini simple ya. Ini rata-rata hasil modify, editable, komponen-komponen objek yang terdapat di standar primitif dan di extended primitif rekan-rekan ya. Tinggal kita cari ide, tinggal kita cari inspirasi, kita tinggal bisa buat ya, seperti itu. Nah, di sini untuk mobilnya saya tidak membuat dari awal rekan-rekan. Saya ambil pakai template sebab untuk mendesain sebuah mobil aja itu bisa seharian seperti itu full time ya. Jadi saya mengambil template. Jadi teman-teman kebetulan saya di sini Master Jo menggunakan versi Autodesk 3ds Max 2016. Nah, di sini sudah ada disediakan beberapa plugin ya atau template itu beberapa objek seperti mobil dan ada beberapa lainnya seperti karakter orang untuk animasi dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi itu ada di sini ya teman-teman ya. Jadi kita nanti buka aplikasi 3ds Max-nya dulu ya, kalau nggak gimana gitu ya. Oke, kita lihat dari sini, dari fitur Max-nya, pojok kiri atas. Nah, nanti di situ ada menu impor ya rekan-rekan ya. Nah, nanti kita pilih yang namanya di situ ada Mesh. Nah, ini dia Mesh. Nah, di dalam Mesh ini, nanti kalau dia default setting, kita belum pernah kotak-katik lah, belum pernah ganti destiny-nya, foldernya kemana. Ini dia bawaannya itu adalah di partisi C ya. Ini kebetulan saya di user, ini nama admin saya Joe. Dokumen 3ds Max dia nanti di dalam folder scenes ya. Di folder scenes inilah nanti berada semua template-template ya atau file-file 3D Max ya, itu yang bisa kita pakai. Nah, contohnya saya pakai mobil ini warna oranye itu adalah ini dia ya, series BMW BMW yang mana dia. Oke, ini agak lupa juga Master Jo, entah BMW yang mana lagi dipakai ini ya. Ya, yang pasti ini BMW nih teman-teman ya. Nah, cuman BMW-nya entah yang mana ini gitu ya. Nah, udah nggak apa-apa lah. Ya, ini salah satunya, ini kan ada BMW merah juga yang saya pakai, ini yang oranye ya. Nah, di sini ada beberapa juga contoh, ini seperti ada Ford Focus nampak ya, preview thumbnailnya ini ya. Teman-teman ya, contohnya jadi setelah kita pilih tadi, kita open ya, nanti ada folder seperti ini, kita pilih all aja ya. Jadi teman-teman kalau kalian pun nanti membuat sebuah objek ingin dipanggil dalam satu layer dengan objek-objek yang lainnya, itu bisa seperti ini. Misalnya sih ada 10 ya kalian grup, nah tinggal all aja. Itu untuk memastikan supaya semua itu jadi satu kesatuan ketika dipanggil gitu ya. Kita oke-kan aja langsung, jebret. Nah, dia nanti masuk tuh ke dalam. Walaupun nanti mungkin agak besar ya, coba saya lihat dulu. Ini dia. Nah, jadi seperti ini kan udah masuk ini ya. Nah, ukurannya sudah menyesuaikan dia. Kalau ukurannya terlalu besar, terlalu kecil, nggak usah stres. Tinggal disesuaikan menggunakan select and uniform scale yang gunanya untuk mereses kondisi dimensi dari objek. Kalau besar, agak kecilkan. Kalau terlalu kecil, besarkan. Sesuaikan aja gimana baiknya gitu ya kan. Nah kan seperti ini ya. Jadi tinggal seperti itu aja teman-teman. Ya teman-teman ya, nanti mobil inilah yang saya akan animasikan ya. Ini pun sebenarnya semua bisa digerakkan. Cuman udah saya grup ya. Saya akan grup dulu ya. Oke, kayak gini. Itu saya grup supaya tidak berantakan ya. Nah, ini dia. Contoh mobil yang ini. Nah, nanti kita buat nanti ya. Kita jalankan supaya ke aspal seperti itu. Oke teman-teman, jadi udah tahu ya. Jadi di sini untuk sebagai tambahan aja ya, karena di sini Master Jo akan memberitahukan bagaimana cara untuk membuat animasi menggunakan keyframe manual seperti itu teman-teman ya. Yang pastikan ada objek yang mau dianimasikan. Sebenarnya bisa aja pakai box kita buat, cuman kan lucu aja gitu ya, masa sabun batangan jalan gitu di aspal.
Iya. Oke, jadi nanti ini mobil ini ya, tipe Ford ini nanti akan saya jalankan ya, rekan-rekan ya. Jadi hal apa yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah animasi sederhana dengan menggunakan keyframe manual ini? Pertama-tama ini harus ada objek yang akan dianimasikan. Kemudian yang kedua, kita harus tahu teknik penganimasiannya. Nah, jadi teman-teman, kita akan siap-siap ini ya untuk proses penganimasian. Nah, di sini kita pastikan dulu memilih navigasi dasar Select and Move. Otomatis di sini nanti terdapat 3 mata panah ya yang warnanya berbeda ya. Y ini mengarah ke belakang atau ke depan, Z atas bawah, kemudian X kanan kiri ya. Nah, oke. Kemudian di sini teman-teman, seperti di episode sebelumnya sudah sangat lama bertahun-tahun pernah saya jelaskan bahwasannya ada beberapa pembagian layer ya, atas, kanan, kiri, dan bawah. Nah, di bawah ini kita bisa lihat kecenderungan ada seperti parameter angka. Ya, nah inilah dia settingan dari yang namanya keyframe tadi, teman-teman. Ya, jadi pergerakan ini dari 0 ke kanan, ya, itu step by step, ini maksimal bisa 100. Sebenarnya bisa di setting lebih besar lagi ya, teman-teman ya. Tergantung dari kebutuhan juga seperti itu. Tetapi di sini kita nggak usah kotak-katik, 100 saja cukup gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita menggerakkan objeknya ini ya, karena pada dasarnya definisi sederhana dari sebuah animasi kan yaitu sebuah objek yang bergerak gitu ya, bergerak pada arah atau koordinat tertentu ya, itu disebut animasi sederhana seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kita di sini langkahnya itu kita aktifkan dulu di sini yang namanya auto key. Nah, jadi dengan menggunakan auto key ini, nanti teman-teman kita akan menggerakkan secara bergantian, secara konsisten antara keyframe ini yang di bawah ini, ya, yang nampak ini 0/100 dengan nanti pergerakan daripada mobil ini yang menggunakan navigasi Select and Move. Ya, gampang ya dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti dia bergantian bagaimana maksudnya Master Joe. Kita gerakkan perlahan-lahan ya, keyframe ada di bawah, kemudian digerakkan juga ini mobilnya, jadi saling bergantian gitu ya. Nah, jadi kalau ada satu pergerakan pada satu keyframe itu ditandai nanti ada satu bar merah, petak dia kecil nanti. Berarti itu aktif pergerakannya. Tetapi di dalam satu nanti keyframe, kalau ada 2 pergerakan, misalnya maju, kemudian ada berputar sedikit, nah itu ditandai dengan nanti ada yang namanya keyframe 2 warna seperti itu. Jadi ada yang merah, ada di atasnya warna hijau. Nanti kita bisa lihat ya, itu ketika nanti mungkin mobil ini bergerak, berputar seperti itu. Yuk kita coba aja langsung ya. Nah mungkin di sini saya tidak akan membuat sangat smooth karena kita tahu ketika sebuah pergerakan itu sangat smooth, itu terdiri dari bisa ratusan sampai ribuan keyframe. Ya, makanya kita bisa lihat itu film-film animasi yang luar biasa itu yang bagus banget gitu ya, movementnya, motionnya. Nah, itu timnya itu ratusan sampai ribuan seperti itu. Makanya gerakannya betul-betul mantap sekali, tidak patah-patah seperti itu ya. Dan buatnya itu pun harus sabar seperti itu. Tetapi kan tutorial yang sangat terbatas ini mungkin 10 sampai 15 menit ya. Nanti Master Joe nanti ya percepat aja keyframe-nya gitu ya. Penting belok, gas, jalan gitu ya. Oke, nah jadi kita buat ya sama-sama ya. Nah, sini saya tarik dulu lah ya mobil ini dari belakang dulu kayak gini. Oke, nah jadi kita jalankan ya. Jadi ini 0/100, saya buat dulu ini 0/5 deh. Geser ke kanan aja pakai mouse klik kiri ya. Kemudian kita gerakkan mobilnya pelan-pelan. Coba. Nah, kita bisa lihat ya, kan udah ada titiknya nih 2 nih, titik di awal sama titik di 5 ini. Kita gerakkan lagi, misalnya ke 10. Oke, kita gerakkan mobilnya mulai ke depan. Dan kita berikan sedikit sini perputaran sedikit ke kiri. Kita bisa lihat ya, nah kan jadi ada titiknya ini, nambah ini jadinya nih ya. Ada warna hijau ya di bawahnya ya. Kemudian kita geser lagi ke 15. Nah, ini kita bisa ya, ini kita majukan pelan-pelan ya, kita majukan pelan-pelan, kita ambil hasil seperti ini. Nah, ini terlalu smooth kali nggak apa-apa ya. Sebagai contoh aja ya untuk keyframe manual. Ya, kemudian kita gerakkan lagi ya, misalnya ke 20. Nah, jadi kalau memang semakin banyak nanti dia keyframe-nya, pergerakannya semakin smooth. Ya, ini karena agak-agak oleng karena agak tremor mouse saya nih. Ya. Nah, kita putar pelan-pelan. Oke, kita geser lagi. Ya, jadi udah dapat ya teman-teman ya definisinya tadi ya.
Nah, jadi kita putar di sini, kita luruskan dia. Oke, kita majukan dia sedikit supaya lebih smooth. Oke, ini agak kita gas sedikit aja. Saya buat ke 50. Saya rotate dia supaya lurus ya. Oke. Oke, kemudian saya tancap gas ke 85. Saya tancap mobilnya ya. Oke, gas. Masih sempat lah Master Jo ini pakai suaranya. Kita gas lagi. Rap, dia menghilang dari peredaran. Oke, jadi loh mana mobil Master Jo kok hilang gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini sudah selesai proses yang namanya ini penganimasian keyframe secara manual ya. Nah, tadi teman-teman udah tahu pergeseran tadi ganti-gantian ya dari master yang bawah kemudian mobilnya. Coba kita tarik ini 100/100 ke belakang. Nah, nampak lagi mobilnya kan balik. Sap. Oke. Mungkin ada bertanya, jadi Master Jo pakai gerakan mouse lagi, mau ditarik-tarik, ya capek lah. Enggak. Di sini ada tombol multimedianya rekan-rekan. Tombol multimedia salah satu kan play ya. Nah, kita tinggal play saja seperti itu rekan-rekan. Coba kita tes. Mana playnya ini? Ah, ini dia. Play animation. Sa. Jadi ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika pun nanti teman-teman nanti misalnya membuat sebuah simulasi atau prototipe, mungkin ada di antara kita ini menjadi 3D Illustrator, membuat simulasi berbasis animasi dan sebagainya. Nah, ini mungkin buat perumahan, jadi kan lebih realistis gitu ya, mobilnya nggak semua parkir, tetapi ada jalan ya, nanti bisa ditambahkan dengan orang juga jalan ya. Nah, jadi seperti ini sudah bagus gitu ya, sudah smooth ya. Nah, sedangkan ini menggunakan beberapa frame aja, ini sudah hasilnya bagus nampak ya, tidak patah-patah kali lah gitu, udah oke lah untuk di medan sekitarnya gitu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa Master Jo share kepada kita semua pada kesempatan saat ini ya. Semoga ini bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan dan wawasan kita di dalam desain, khususnya di dalam 3D modeling dan animasi. Mungkin itu saja yang dapat Master Jo sampaikan. Tetap semangat di dalam aktivitas seharian ini dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu buat kita semua. Thank you. That's what I ask.